Para mahasiswa mempertanyakan tradisi cabut database itu kan terjadi saat ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di di mana semua sekolah ini bisa nanti mengakses siapa saja yang bisa menjadi dan siapa yang saya mau dan untuk menjadi fokus yang siapa aja yang akan masuk ke dalam mahasiswa yang pertama adalah orang yang sudah seleksi yang mereka mengikuti seleksi untuk menjadi calon ketua ASN dan seleksi ini mereka sudah lulus dan mereka masuk ke database yang kedua yang akan masuk ke database. Akhir-akhir ini Indonesia sedang panas-panasnya dikabarkan dengan polemik sistem pendidikan di Indonesia. Dan di sini saya sudah bersama Saudara Zakir, Saudara Mika, dan juga Saudara Akbar. Di sini kita akan mengupas dan juga membahas tentang apa yang sebenarnya salah di dalam sistem pendidikan Indonesia. Mulai dari kendala-kendalanya, lalu kecurangan-kecurangan di dalam pendidikan di Indonesia. Langsung saja kita mulai dari sistem pendidikan di Indonesia. Bagaimana kira-kira menurut Saudara Mika tentang pendidikan di Indonesia pada saat ini? Dan kebetulan katanya Mika juga sekarang sedang menempuh pendidikan. Ya, betul. Jadi menurut saya untuk sistem pendidikan Indonesia itu belum punya grand design-nya, desain yang khusus yang besar untuk menjalankan sistem pendidikannya itu sendiri. Jadi sekarang tuh masih ada stigma negatif kalau misalkan ganti menteri itu pasti kebijakannya itu berganti gitu. Menurut saya sih masih perlu banyak yang harus dibenahi dari sistem pendidikan di Indonesia. Oke, tapi kalau misalkan sekarang kan sedang menempuh pendidikan juga sarjana ya. Ya. Bagaimana tentang pengalaman selama menempuh pendidikan selama ini? Apakah masih ada yang kurang dirasa oleh Mika? Ya, untuk itu sih sebenarnya sistem pendidikan yang saya tempuh sendiri sudah cukup untuk Baik untuk memenuhi. Ya, sudah cukup memenuhi untuk menunjang juga. Cuman memang ada dari beberapa hal masih ada yang perlu dibenahi. Nah, kalau misalkan dari Saudara Zakir, bagaimana menanggapi sekarang itu kan lagi rame-ramenya ya tentang tadi Makarim ingin mengganti sistem dapodik menjadi marketplace lah. Bagaimana tanggapan Zakir mengenai hal itu? Ya kalau menurut saya sih itu jadi kayak seolah-olah harga diri seorang guru itu jadi semakin rendah karena dia seperti diperjualbelikan. Seharusnya kan setiap guru itu mempunyai karakternya sendiri gitu ya. Kalau misalkan orang siswa gitu hanya bisa memilih guru yang menurut dia enak gitu, berarti kan di marketplace itu ada kayak penilaian gitu ya. Ya kalau misalkan siswa memilihnya dari dasar dia gitu, dia tidak mendapatkan tidak memiliki pengalaman yang tidak sesuai dengan kriteria dia gitu. Jadi itu ntar
mungkin bisa berpengaruh juga terhadap mental dari siswa tersebut. Nah, selain tadi marketplace yang sudah kita bahas ya, gimana nih kabarnya dengan KIP kuliah nih? Apakah yang sekarang-sekarang banyak polemiknya gitu kan? Masih banyak gitu sekolah-sekolah perguruan tinggi yang masih menjadikan KIP ini sarang untuk mereka korupsi di situ. Bagaimana tanggapannya kalau dari Inka? Ya, kalau untuk saya sih mungkin dari KIP sendiri, khususnya KIPK itu ya untuk yang berkuliah tuh masih banyak apa ya, target dari KIP itu sendiri tidak sesuai gitu. Jadi misalkan orang yang lebih mampu itu bisa mendapatkan KIP, tapi orang-orang yang sangat butuh ya, yang benar-benar membutuhkan itu tidak lolos gitu dan lain sebagainya. Terus juga kan ada yang dari rektor universitas yang tertangkap kemarin korupsi mengenai KIPK gitu. Itu sih. Nah, berbicara tentang korupsi gitu tadi ya. Akhir-akhir ini kan pemerintah mengeluarkan statement bahwa mereka telah menutup dan memblokir 20 lebih lah ya, 20 lebih perguruan tinggi. Ya. Ini rata-rata ini perguruan tingginya ini swasta gitu. Ya. Nah, apa yang terjadi di dalam badan perguruan tinggi swasta itu sehingga akhirnya pemerintah bisa menutup dan memblokir gitu? Ya, menurut yang saya baca itu pemerintah pastinya ada alasan tersendiri ya. Tidak mungkin tiba-tiba menutup perguruan tinggi gitu. Nah, itu alasan yang saya baca sih itu ada 3. Jadi ada penyelewengan KIPK dana bantuan gitu. Yang tadi sudah sedikit kita singgung mengenai korupsi gitu ya. Terus juga adanya pembelajaran fiktif di dalam kampus itu sendiri gitu. Jadi mereka seolah-olah melakukan pembelajaran dan terbaca gitu di sistem terdaftar, padahal tidak gitu. Terus juga mereka melakukan jual beli ijazah gitu. Jadi jual beli ijazah ini dilakukan oleh oknum-oknum dari internal kampusnya itu sendiri. Dan rektor kampusnya itu juga secara tidak langsung sadar gitu ya bahwa dia melakukan hal tersebut. Iya, Iya. betul. Ya itu sih yang parah yang terjadi di sistem pendidikan kita di Indonesia ini ya. Betul. Lalu bagaimana saudara Jakir menanggapinya? Ya mungkin kan ini semua yang bisa dibilang semua swasta ya. Iya, Apa ya? Ya bisa dibilang swasta tuh kayak daftar masuknya memang dia bilang lumayan gitu. iya, daripada yang negeri. Iya, itu emang bisa dari sistemnya gitu bisa diakali jadi misalkan menjadi lebih mahal gitu dan bisa dikorupsi lagi gitu. Iya, betul. Ya itu juga yang bisa menyebabkan penutupan perguruan tinggi ini. Berarti intinya mereka jadi sarang lah ya. Iya, Ya, betul. penyelewengan. Ditambah lagi tadi jual beli jasa. Lalu tidak luput juga pastinya dengan isu-isu pelecehan seksual gitu ya. Iya, Yang terjadi dalam kampus. Ya begitu. Apa? Ya kita mungkin bukan bermaksud untuk menjelekan pihak kampus swasta gitu. Di kampus dalam negeri juga, di negeri juga banyak. yang terungkap Ya, juga terungkap. ya. Apakah nanti mungkin ada kampus negeri yang akan ditutup? Nah, ini Ya kita tidak tahu lah ya. tahu. Semoga nanti ke depannya sistem pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Baik lagi, betul. Karena kesadaran dari untuk semakin memperbaiki sistem itu kan bukan cuma dari pemerintah doang, kan? Dari kitanya juga harus, dari masyarakat. Yang terpenting sih dari diri sendiri dulu, ke keluarga, ke lingkungan sekolah, baru ke masyarakat. Dari mulai ya kita seperti inilah ya, kelompok-kelompok seperti ini kita dukung pemerintah untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Iya, Aja sih harapan dari kita buat sistem pendidikan di Indonesia kali ini gitu. Semoga
semakin baik gitu ya. Baik. Dan tentunya menciptakan mutu-mutu sumber daya manusia yang unggul gitu ya. Siapa tahu nanti kita bisa menyaingi Finland mungkin ya. Sumber daya manusianya kita tidak akan tahu gitu ya. Mungkin sekian saja gitu dari obrolan kita tentang peristiwa-peristiwa yang akhir ini trending dan menjadi populer gitu di kalangan kita mahasiswa dan juga di sistem pendidikan di Indonesia. Mungkin segitu saja. Ada tambahan lagi? Udah cukup. Sudah cukup ya. Ya. Sekian hari kami, Indonesia membutuhkanmu, merdeka.